Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu tim penilai dalam sertifikasi dosen 2025. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam Junaid. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi S1 Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Agama Islam Universitas Djoko Aminoto Makassar. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai PDD UKT-PT pada bidang pengajaran Serdosmart 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Psikologi Belajar, yang merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi S1 Pendidikan Agama Islam yang terdiri dari 2 SKS, dan mata kuliah tersebut berada pada semester ganjil, tepatnya pada semester 3. Sebagai seorang dosen, sudah menjadi kewajiban untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi, yaitu diantaranya pada bidang pengajaran, yang mengacu pada metode DIA, yang dimana D-nya itu delivery, suatu proses tentang tata cara seorang pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran yang baik dan juga menarik, sehingga dapat diterima oleh mahasiswa. Yang berikutnya adalah interaction. Interaction di mana proses interaksi yang dilakukan oleh seorang dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dan terakhir adalah proses assessment, yang dimana pada tahapan ini merupakan tahapan penilaian. Pada tahapan ini dinilai dari hasil belajar mahasiswa, dievaluasi penilaian dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti tes tertulis, presentasi, ataupun proyek. Adapun materi yang akan saya sampaikan dalam CPL pada mata kuliah ini ada diantaranya yang pertama, pemahaman tentang konsep belajar dan pembelajaran. Yang kedua, pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran. Dan yang ketiga, pemahaman terhadap dampak keragaman dan budaya terhadap proses pembelajaran dan pencapaian hasil belajar. Dan yang keempat, pemahaman terhadap teori perkembangan dari sudut pandang kognitif dan pendekatan terkait psikologi belajar. Dan yang kelima, pemahaman tentang pembelajaran yang efektif dan positif dalam rangka menciptakan lingkungan pembelajaran yang menumbuh kembangkan. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah Psikologi Belajar. Mata kuliah Psikologi Belajar dirancang untuk membantu siswa mengetahui teori-teori belajar dan melakukan perbandingan dan analisis terhadap teori-teori tersebut. Mahasiswa dibekali dengan materi dasar mengenai definisi dan ruang lingkup psikologi belajar, serta ciri, prinsip, dan tujuan belajar dan pembelajaran. Mahasiswa juga akan mendapatkan materi mengenai teori belajar yang dapat menambah wawasan dalam melakukan analisis dalam proses belajar. Pada akhir pertemuan, mahasiswa akan mendapatkan wawasan tambahan mengenai kesulitan belajar, model belajar, dan efisiensi belajar. Sebagai mata kuliah prasyarat, materi yang didapatkan pada mata kuliah Psikologi Belajar akan membekali mahasiswa untuk mengikuti mata kuliah selanjutnya, Psikologi Pendidikan dan Psikologi Perkembangan. Dan adapun materi perkuliahan yang akan dibawakan selama 1 semester sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami sistem perkuliahan, materi perkuliahan, dan evaluasi yang akan dilakukan pada mata kuliah tersebut. Atau bahasa sederhananya adalah kontrak perkuliahan. Pertemuan materi yang kedua adalah menjelaskan definisi dan ruang lingkup psikologi belajar. Yang ketiga, memahami ruang lingkup psikologi belajar. Yang keempat, memahami pendekatan-pendekatan dalam psikologi belajar. Dan yang kelima, menjelaskan pendekatan dalam psikologi belajar. Dan yang ketujuh,
memahami teori-teori perkembangan dari sudut pandang kognitif dan lingkungan sosial. Yang kedelapan, memahami konsep perspektif kognitif mengenai proses belajar dalam dunia pendidikan. Dan yang ke-10, memahami tahapan dalam proses informasi di dalam otak, hal-hal yang mengenai memori, persepsi. Dan yang ke-11 adalah memahami teori humanistik yang diusung oleh Gestalt. Dan yang ke-12 memahami aplikasi teori humanistik. Dan yang ke-13 memahami konsep motivasi dalam pendidikan. Dan yang ke-14 mampu mengintrospeksi diri dalam meningkatkan motivasi pribadi. Dan yang terakhir mampu memahami konsultasi belajar yang sering terjadi pada siswa ataupun pelajar. Berikut adalah sumber rujukan yang akan digunakan dalam mendukung proses belajar berupa buku-buku yang terkait dengan materi pembelajaran seperti karangan Khairani dalam bukunya Psikologi Belajar. Adapun buku dari luar, yaitu kita menggunakan buku teori-teori pembelajaran perspektif pendidikan karangan Chang. Dan yang ketiga adalah An Introduction to the History of Psychology karangan Hergenhan. Dan juga tentunya kita menggunakan jurnal yang terkait dengan materi pembelajaran. Oke, kita masuk pada tahapan interaksi. Dan adanya proses interaksi yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran sangat berperan aktif dalam meningkatkan proses pembelajaran. Adapun sistem pembelajaran yang digunakan adalah sistem simulasi. Simulasi adalah suatu metode pembelajaran yang memahami konsep atau proses dengan cara yang konkret dan interaktif. Tentu hal ini dapat berupa simulasi metode, simulasi komputer, simulasi fisik, atau permainan peran. Selanjutnya pada tahapan akhir atau assessment atau penilaian. Pada tahap ini, hasil belajar mahasiswa dievaluasi. Penilaian dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti tes tertulis, presentasi, atau proyek. Dalam proses penilaian meliputi yang pertama kehadiran 10%, keaktifan dalam diskusi 15%, tugas makalah 20%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 30%. Demikian pemaparan saya. Selanjutnya kita akan beralih pada video pembelajaran saya yang akan membahas tentang teori perkembangan dari sudut pandang kognitif menurut salah satu pakar dalam bidang psikologi, yaitu teori belajar menurut Ivan Pavlov, yang akan saya tampilkan sebagai berikut. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di pertemuan kita di pekan ini di mata kuliah Psikologi Belajar. Baik, kali ini kita akan mempelajari materi baru, yang dimana materi yang kita akan pelajari pada hari ini terkait mempunyai relevansi dengan materi sebelumnya. Nah, sebelum itu kita masuk kepada materi, kita terlebih dahulu berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bernilai pahala di sisi Yang Maha Kuasa. Baik, doa dimulai.
Oke, saya sapa dulu semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Pada hari ini saya akan membahas tentang materi classical conditioning. Tapi sebelum saya masuk ke materi tersebut, saya ingin bertanya kepada kalian semua. Kira-kira kalian ada yang masih mengingat kita belajar apa di pekan lalu? Apa ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan. Pengertiannya adalah sebuah tekanan dalam psikologi yang menekankan bahwa keseluruhan lebih besar daripada jumlah dari Oke, terima kasih. Itu tadi pemaparannya yang pertama. Kira-kira ada lagi yang masih mengingat kita belajar apa pekan lalu? Oke, silakan. Oke, silakan. Dari Islam. Iya. Yang pertama kesatuan, yang kedua kesamaan, ketiga kedekatan, yang keempat kesinambungan, kelima kehidupan dan dengan kehidupan. Oke, baik, terima kasih. Masih ada lagi mahasiswa yang ingin menjelaskan kita belajar apa di pekan lalu itu? Oke, silakan. terkait kesatuan Barnas. Kesatuan Barnas adalah otak manusia yang bekerja untuk mengatur pengalaman menjadi teratur, bermakna, dan sederhana. Oke, baik, terima kasih. Masih ada lagi? Jadi ada pembahasan kemarin itu terkait dengan materi prinsip dari teori Gestalt, yang dimana yang prinsip yang kedua itu adalah kebersamaan. Kebersamaan itu yang disebut dengan similarity. Nah, similarity ini merupakan elemen-elemen yang secara serupa yang berkaitan dengan memiliki kebersamaan. Oke, baik, terima kasih. Jadi pekan lalu itu kita belajar tentang teori belajar yang diusung oleh salah satu pakar psikologi, yaitu Gestalt. Tentang bagaimana teori Gestalt itu berisi tentang prinsip-prinsip bagaimana caranya kita belajar. Nah, untuk di pertemuan kali ini kita akan belajar lagi tentang teori yang diusung oleh salah satu pakar psikologi yang bernama Ivan Pavlov. Ada yang pernah dengar? Teori belajar yang diusung oleh Ivan Pavlov ini populer sampai saat ini, yang dimana teorinya itu adalah teori classical conditioning atau pengondisian. Nah, dalam belajar tentu ada sebuah kondisi yang dimana dalam proses belajar itu kita akan nanti dikondisikan. Nah, untuk memahamkan kalian atau kita sama-sama belajar bagaimanakah teori classical conditioning, saya pada kesempatan kali ini membawa sebuah media pembelajaran. Ya, media pembelajarannya mungkin sering kalian lihat di mana saja ya. Media pembelajarannya ini. Ada yang pernah lihat ini? Sudah tidak asing ya. Ini benda ini sering kita temukan di coffee shop, sering kita temukan di meja kasir, meja resepsionis, atau di pelayanan-pelayanan lainnya. Benda inilah nanti yang akan menemani kita selama proses belajar ke depan. Jadi instruksinya begini. Ketika saya menekan bel ini, tanpa instruksi apa-apa, saya tekan kedua kalinya. Ketika saya menekan kedua kalinya, berisi sebuah instruksi. Jadi ketika saya menekan sambil memberikan instruksi, instruksinya itu berupa silahkan adik-adik berdiri.
Jadi ketika saya menekan sambil memberikan sebuah instruksi, silahkan adik-adik untuk berdiri, maka adik-adik serentak berdiri. Namun ketika saya menekan bel ini tanpa instruksi apa-apa, berarti itu adik harus dalam keadaan duduk. Seperti itu ya. Jadi saya ulang, ketika saya berikan instruksi, silakan adik-adik berdiri. Instruksi. Kemudian yang kedua. Oke. Jadi begitu ya. Jadi kalau saya tekan, saya katakan adik-adik silahkan berdiri, berdiri semua. Tapi ketika saya menekan tanpa ada instruksi, cuma menekan bel saja, berarti instruksinya silahkan duduk. Oke. Oke, paham ya? Jadi sementara inilah nanti akan menemani kita selama proses materi classical conditioning. Terkait masalah classical conditioning, teori ini berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang pasif. Jadi tidak heran kalau ada istilah mengatakan kaum rebahan. Karena memang itu menurut pandangan classical conditioning, menurut Ivan Pavlov, teori ini bahwa manusia itu adalah makhluk yang pasif. Nanti ketika dia belajar, terjadilah proses pengulangan, baru manusia itulah belajar. Jadi nanti harus ada pengulangan terus, harus belajar. Pertanyaan saya, apakah teori ini sudah pernah diajarkan di ajaran sebelumnya? Mohon maaf saya sedikit menyinggung bahwa teori ini memang sudah pernah dipraktikkan di dalam Islam. Saya sedikit masuk ke ranah itu karena mengingat background saya adalah salah satu dosen Fakultas Agama, jadi sistem pembelajaran kita itu menggunakan sistem tematik. Bagaimana kita mengkorelasikan antara dua tema mata pelajaran. Apakah teori classical conditioning ini pernah terjadi di masa lalu? Pernah. Di masa penerimaan wahyu pertama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi waktu Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5, itu Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril, sang penyampai wahyu. Ketika Nabi Muhammad bertemu dengan sosok Jibril, dia bergetar, dia gemetar melihat sosoknya. Kemudian apa yang dikatakan Jibril? Muhammad, bacalah. Makanya Quran surah Al-Alaq itu Iqra. Bacalah Muhammad. Hal itu diulang sampai 3 kali. Karena yang pertama kali ketika Nabi Muhammad diperintahkan membaca oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad mengatakan, saya tidak bisa membaca. Sampai diulang 3 kali. Bacalah Muhammad. Yang kedua kalinya, saya tidak bisa membaca. Terus yang ketiga, bacalah Muhammad. Barulah di situ Nabi Muhammad membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Silakan berdiri. Karena manusia cenderung nanti ada pengulangan baru mau belajar. Harus diulang-ulang dulu baru mau belajar. Karena kalau tidak seperti itu, manusia kurang untuk memahami. Seperti itu. Jadi sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Oke. Nah, sekarang classical conditioning itu seperti pernah diuji cobakan sebelumnya oleh Ivan Pavlov. Nah, ketika Ivan Pavlov menggunakan media bel ini, silakan berdiri. Jadi media pembelajaran ini Ivan Pavlov itu menguji cobakan dengan menggunakan media seperti ini. Silakan berdiri. Oke. Itulah tadi salah satu contoh media pembelajaran yang digunakan Ivan Pavlov. Menurut Ivan Pavlov, classical conditioning itu adalah memberikan sebuah efek atau stimulus atau rangsangan yang tidak memiliki efek sama sekali, digabungkan dengan stimulus yang memberikan efek. Maksudnya sederhananya begini. Bel itu kan ketika saya bunyikan tadi tanpa instruksi tidak memberikan efek apa-apa kan? Tidak ada ya? Nah, stimulus kedua adalah instruksi saya.
Silahkan Anda berdiri ketika saya menekan bel. Nah, jadi ada dua stimulus dong yang dipadukan. Stimulus ini tadi tidak memberikan rangsangan apa-apa. Nanti ketika stimulus ini digabungkan dengan instruksi saya, silahkan Anda berdiri. Semuanya serentak berdiri. Tidak ada instruksi, kalian otomatis duduk. Nah, seperti itulah proses belajar manusia. Jadi proses belajar manusia itu menurut teori classical conditioning itu harus ada dua rangsangan yang digabung supaya manusia itu dapat belajar dan lebih memahami segala sesuatu. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi seperti itu ya classical conditioning. Nah, sebenarnya teori ini sudah lama. Objek penelitian sebelumnya itu dilakukan kepada kucing. Tapi bukan berarti saya mempersamakan kalian dengan kucing ya. Saya mempersamakan bahwa semua makhluk hidup itu adalah makhluk yang pasif. Nanti diberikan rangsangan baru dia merespon atau belajar seperti itu. Sampai di sini paham tentang classical conditioning? Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau kalian tanyakan, silahkan bertanya. Kita buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Oke. Jadi sederhananya begini, teori Pavlov itu mengujikan objek eksperimennya itu kepada seekor kucing. Di mana kucing itu diberikan rangsangan, bukan kucing, tapi anjing. Nah, itu pada saat itu stimulus yang pertama itu diberikan makanan. Otomatis hewan ini ketika melihat makanan otomatis nalurinya ingin makan. Bagaimana sih hewan itu kalau lapar toh mengeluarkan liur makan. Nah, itu yang pertama, tidak ada tertuja. Terus yang kedua hewan tersebut diberikan bel di depannya. Dibunyikan bel. Tapi karena stimulus ini tidak memberikan respon apa-apa hewan ini. Nah, nanti ketika dua objek ini digabungkan antara makanan sama bel ini, mungkin untuk sesi pertama, pertamanya itu dia hanya fokus ke makanannya, tidak terlalu berfokus kepada belnya. Tapi karena simulasinya seperti itu, makanan diberikan bel, jadi anjing itu otomatis lari dan itu dilakukan secara terus-menerus, bukan dalam 1 kali 2 kali kesempatan, bukan, secara terus-menerus. Nah, di kesempatan berikutnya, karena naluri hewan ini sudah terekam bahwa ketika ada bel berarti ada makanan, itu yang sudah terekam di memorinya. Ketika ada makanan, ketika bunyi bel berarti ada makanan, itu yang sudah terekam di memorinya. Nah, pada suatu kesempatan ketika proses ini sudah dilakukan berulang-ulang, pertama makanannya itu dihilangkan, yang diletakkan hanya bel. Nah, sentak karena memori itu yang sudah terekam bunyi bel ada makanan, bunyi bel ada makanan. Ketika bel itu dibunyikan, otomatis hewan itu sudah mengeluarkan air liur. Karena di pikirannya, wah ada makanan ini. Nah, seperti itu teorinya Pavlov. Jadi itu tadi digabungkan antara dua stimulus, yang satunya tidak memiliki respon dan yang satunya memberikan respon. Nah, itu terjadilah. Jadi ketika hanya mendengarkan suara bel itu, anjing tadi itu, ketika mendengarkan suara bel itu, sentak dia keluar air liurnya. Karena itu tadi prosesnya sudah berulang dan terekam di memorinya. Oke, baik. Saya rasa kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, tidak ada? Tidak ada, paham ya? Ya, oke, baik. Saya rasa cukup. Kalau memang tidak ada lagi hal yang ingin dipertanyakan atau dipermasalahkan, saya berharap kita diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, sehingga di kesempatan berikutnya kita semua kembali bertemu dengan membahas materi-materi yang lainnya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak sebelumnya kepada adik-adik mahasiswa atas waktunya, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sekian video pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Belajar pada program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Dr. Aminoto Makassar. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen 2025. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.